Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia seluruh anggota Kabinet Kekaisaran Paduka Yang Mulia Bapak Joko Widodo, Paduka Yang Mulia Basuki Cahayapurnama, Paduka Yang Mulia Sri Mulyani, dan Paduka Yang Mulia Matanaswa dipandu oleh Raden Inyuman Deagung Soekarno Putra. Sudah saya proklamirkan Indonesia menjadi negara mercusuar dunia tanggal 30 Agustus 2022. Jadi segera dilaksanakan untuk merebut sifat wujud manusia sejagat. Saya ciptakan kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunia atau buku 1000 nama atau buku Buatlah surga di bumi, Allah sediakan surga di langit. Jadi kalau tidak segera dilaksanakan itu nanti ada presiden lagi. Itu kendaraan orang-orang politik ke partai, wakil-wakil rakyat yang munafik. Seperti zaman presiden kedua, Paduka Yang Mulia Presiden kedua Soeharto dan presiden ke-6 SBY. Presiden penguasa bukan pemimpin, dan presiden asal bapak senang nggak mau mawas diri, nanti sesat semua. Ini sudah saya ciptakan lagi kitab Selebaran Adam Jilma itu sebenarnya biang kitab 1000 judul, termasuk kitab Wahyu Sastro Jendrahyuningrat Traing Kasunyatan Sedunia bagi seluruh alam. Itu adalah kitab untuk merebut sifat wujud manusia, yaitu wahyu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dari awal zaman. Dihitung dari jam 1 malam Rebu Legi 1 Januari 2020, Allah turunkan lagi jembatan Siratal Mustaqim yang lurus setelah hari Selasa Kliwon jam 11 malam. Tanggal 31 Desember 2019 tamat pemerintahan 25 Rasul Allah. Tidak ada Rasul lagi, timbullah wali satu Rasul ke-1 yang disebut anaknya si semut ireng, Adam Jilma, yaitu generalisasi dan abstraksi generasi penerus reinkarnasi sejarah agama. Artinya yang disebut wali satu Rasul satu itu ada dalam bendera Ratu Adil. Dalam tiang bendera ada 2 tiang bendera, yaitu Alif Adam itu badan jisim, Alif Muhammad badan nur, Alif Ibrahim badan ruh. Antara Alif Adam, Alif Ibrahim badan ruh itu roh Ibrahim. Dari luar bingkai alam ke pusar bumi, tembus langit bawah, tembus lagi, itulah roh Ibrahim, roh yang tembus dari tempat Allah Ratu Raja surga ke pusar bumi, dasar laut selatan. Itulah yang saya buat kitab Selebaran Adam Jilma, yaitu ya kita sendiri. Sebenarnya itulah pelajaran Nur Muhammad. Itulah kenyataan Al-Quran hadis yang berasal dari jagat besar dan jagat kecil, dari alam tergelar gumlar yang tersirat sebelum tersurat. Itulah Al-Quran hadis. Sebenarnya tidak bisa ditafsir-tafsir dan tidak bisa dipecah-pecah lagi, harus kembali pada Muhammad Rasulullah, Rasul yang kedua baru Rasul, kemudian wali satu Rasul ke-1 itu sebenarnya diri kita sendiri. Siapa yang meniti jembatan yang lurus, mengimamkan Muhammad Rasulullah, mencontoh kehidupan Muhammad Rasulullah. Al-Quran adalah menjadi hukum atau pakem dunia yang keluar dari jati diri bangsa Indonesia sendiri, yaitu ketuhanan yang maha bangsa, kedaulatan rakyat sejati. Kemudian jati diri sendiri-sendiri yang terkandung dalam Al-Hadis. Jadi 2 kalimat syahadat itu meraga di dalam sifat wujud manusia seluruh dunia, keturunan Adam Hawa, umat Muhammad.
seluruh manusia bangsa ketuhanan yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Dan umat fitrah yang tidak kesampaian seruan Rasul, jiwanya suci karena Allah. Yang sekarang timbul lagi adat istiadat di seluruh Indonesia. Kesenian-kesenian timbul semua. Nah, sekarang timbullah di Indonesia, ada jatilan, ada reok, ada segala macam. Kemudian ada di mana-mana timbul kesenian di beberapa adat-adat itu tradisi budaya dalam peradaban Islam iman peradaban Islam iman dalam adat istiadat budi luhur tradisi budaya agama peradaban Islam iman isan damai sabar cinta ikhlas bersyukur sidik amanah tablik fatona anti makar anti teror anti adu domba anti narkoba tidak egois tidak ambisi tidak emosi. Itulah bangsa Indonesia bersatu yang belum ada pengaruh agama apa-apapun masih dalam adat istiadat zaman dahulu kala. Kemudian kemasukan agama Islam agama Allah itu sebenarnya berasal dari Indonesia, dari jati diri bangsa, dari jagat besar. Kemudian jati diri sendiri-sendiri itu, jagat besar itu. Kemudian jagat kecil dari alam semesta. Jadi jangan ditafsir lagi Al-Quran itu adalah kenyataan kitab yang tergelar-gelar, yang tersirat sebelum tersurat. Jadi Al-Hadis, Al-Quran berasal dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Dari mana? Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Klaten, Surakarta, Wonogiri, dan Wonosari. Itu saya buktikan, saya cari, maka saya bisa menemukan Allah. Kalau Bung Karno menemukan Tuhan, zaman Bung Karno mencari Tuhan, ketemu Tuhan, terjadilah Tuhan kepada yang bukan-bukan sampai sekarang. Maka di Indonesia ada saya ciptakan bendera sastro jendro hayuningrat traing kasunyatan sedunia bagi ke seluruh alam. Saya sudah cipta, sudah jadi, sekarang nanti akan saya ambil. Dan saya ciptakan ini kitab, ini bisa dibaca. Ini bisa dibaca ini. Buatlah surga di bumi, Allah sediakan surga di langit. Itu untuk manusia seluruh dunia. Seluruh agama Kristen, Islam, Buddha itu bisa mempunyai ini. Ini dari kitab Allah yang tergelar-gelar, yang tersirat sebelum tersurat. Sudah saya buat bendera untuk Pak Jokowi mengambil di Jogja. Dan ini ada beberapa buku ini. Ini hasil saya ngurut nggak berlaku lagi karena ada corona. Corona sudah bisa diberantas dengan, kalau zaman Pak Harto, itu bisa diberantas dengan kedokteran modis. Artinya semua berjalan. Dari rukyahnya, terapinya, segala macam, beberapa macam terapi. Kalau saya terapi urat saraf, fisioterapi Wijaya Kusuma itu revolusi kesehatan sedunia bagi ke seluruh alam. Jadi kalau untuk corona itu 15 detik bisa saya cabut dengan getah kayu sengkolo bumi. Jadi saya fisioterapi Wijaya Kusuma. Jadi saya menerima wahyu sastro jendro ayuningrat pangruating diutraing kasunyatan sedunia setelah tergulungnya atau digulungnya pemerintahan 25 Rasul hari Selasa Kliwon jam 11 malam tanggal 31 Desember 2019 itu sudah penghabisan kiamat betul. Artinya tergulungnya pemerintahan 25 Rasul. Malam itu juga Allah turunkan jembatan Sirotol Mustaqim yang lurus. Hari jam 1 malam itu juga Rabu Legi 1 Januari 2020 Allah telah membentangkan jembatan Sirotol Mustaqim yang lurus. Jadi tugas saya adalah membuat kitab
Selebaran Agama Ajam Jilmo, biang kitab 1000 judul, termasuk buku Sastra Jendra Ayuningrat Pangurating diutareng kasunyatan sedunia untuk mencabut nerakanya manusia seluruh dunia, biang kitab 1000 judul, terringkas menjadi kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunia, yaitu Perdamaian Dunia, Perlombaan Sejahtera, Pemutihan Pengampunan Dosa. Itu untuk mencabut nerakanya manusia seluruh dunia, terkandung dalam 7 garis-garis besar haluan dunia yang disebut Pakam Dunia atau Surat Perintah Allah 11 Maret. Jadi kalau Surat Perintah Allah 11 Maret itu turun di saya. Mulai tahun 1966, 1990 jam saya sampaikan pada Presiden kedua sampai sekarang tidak berlaku, tidak dijalankan. Nah, sekarang kebagian Pak Joko Widodo itu yang ketumpangan, artinya ketempuan hutang daripada Presiden kedua sampai ke-6. Presiden adalah buatan-buatan orang-orang wakil rakyat yang munafik dan preman-preman hukum dari jaksa hakim yang belum kenal hukum. Hukum dan HAM tidak bisa didirikan oleh Pak Mahfud MD, tetapi itu baru hak asasi manusia politik ke partai. Tapi yang politik ke agama itu tidak bisa ditegakkan oleh manusia. Itu sudah ditentukan dari 4 kebijakan Allah, dari 1000 kebijakan untuk mencabut neraka manusia seluruh dunia, terkandung dalam 7 garis besar haluan dunia yang dikatakan Surat Perintah Allah turun di saya. Di saya supaya cepat dipanggil atau ditangkap, kalau salah bisa diproses. Saya bertugas ada mana yang menjelma diri untuk mencabut neraka jahanamnya bangsa Indonesia bersatu dan seluruh umat manusia bangsa kita di seluruh alam. Itu maaf lahir batin pada bangsa Indonesia bersatu dan kepada seluruh keturunan Adam Hawa Muhammad. Ini saya sudah cukup lama bicara supaya tidak jenuh orang mendengar, supaya mau. Saya sudah berkuar-kuar lebih dari 31 bahkan 34 sekarang ini mungkin. Saya minta didengar oleh dunia. Begitu dulu supaya Pak Jokowi membantu saya untuk menciptakan ini. Saya belum bisa. Ini hari saya akan mengambil bendera Sastra Jendra Ayuningrat Traing Kasunyatan Sedunia bagi ke seluruh alam untuk mencabut naraka jahanamnya bangsa Indonesia bersatu dan seluruh keturunan Adam Hawa Muhammad. Bagi umat Islam yang berkutat pada Al-Quran hadis itu belum beragama, baru berpedoman pada petunjuk Allah dan tuntunan Rasul, tetapi belum beragama karena belum kenal kepada Allah. Jadi walaupun jadi presiden, jadi kaisar, sultan, pangeran, ratu, kalau belum kenal kepada Allah, amal ibadahnya belum sah. Jadi saya supaya cepat ditangkap, kalau saya salah bisa diproses. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh keturunan Muhammad, saya minta maaf lahir batin. Saya untuk merebut sifat wujud manusia, saya ciptakan kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunia. Dan bendera tiga bendera sekarang menjadi bendera Sastra Jendra Ayuningrat Traing Kasunyatan Sedunia bagi ke seluruh alam. Nomor HP saya 0823 7767 1397. Ada di Yogyakarta. Itu supaya diusut, saya sempat ditangkap oleh Pak Jokowi supaya kekaisaran, pekerjaan kekaisaran itu dikerjakan. Sudah dilantik menjadi kekaisaran 34 provinsi, presidentilnya Bung Karno timbul tanggal 20 bulan 10 2014 sampai sekarang. Waktu pelantikan saya 2 hari sebelumnya saya sudah dipanggil ke Jakarta untuk menyaksikan pelantikan Pak Jokowi oleh Pak Saniman yang menerima senjata cokro dari Keraton Surakarta, dan saya di situ ngurut dari keturunan Eyang Alap-alap Sambernyowo, putri Solo yang
nikahi oleh Paduka Yang Mulia Abah Tatang. Kemudian Pak Saniman mungkin wakil dari Pas Pampres zaman 2014. 2 hari sebelum dilantik saya sudah dipanggil ke istana. Begitu dulu supaya segera saya ditangkap, saya bertanggung jawab. Saya sampaikan dengan filsafat Islam bergambar dengan bahasa Indonesia filsafat, ya Islamnya Allah Ta'ala, berpondasi pada Islam agama umat Al-Quran hadis secara radikal. Artinya sudah saya pikirkan sampai ke akar-akarnya, sampai hakikatul wujudnya Allah ini bukan wujudnya iblis, kesetanan iblis Dajjal. Kalau setan itu saya juga anaknya Adam Hawa setelah diturunkan ke bumi karena setan. Jadi kita itu bukan anak setan yang kesetanan, walaupun kita itu juga setan karena makan minum. Yang menjadi kehancuran jagatnya hanya gara-gara sesuap nasi, bukan dari kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi maaf lahir batin. Jadi saya walaupun anak Adam Hawa itu sudah karena setan, saya bukan anak setan, tapi setan itu karena kita masih makan minum, tapi jangan kesetanan, jangan jadi iblis, jangan menjadi dajjal. Jadi demikian dulu sama kepada keturunan Adam Muhammad yang masih di bawahnya matahari, bulan, bintang, di atas badan bumi, di kolong langit. Saya bicara ini dari luar bingkai alam, dari tempatnya Allah Ratu di surga. Maka yang disebut manusia kenal kepada Allah baru yang namanya Rubio. Allah itu zat semata, kemudian Allah Ratu pencipta jagat ini, Ratu di surga, Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Ilmu, Maha ilmu, Adam lagi sendiri, Adam itu ada merah, kuning, hijau itu garis batas surga. Kemudian Nur Muhammad, wahyu agama turun ke alam semesta. Ini pelajaran Awaluddin Ma'rifatullah soal mau ke surga agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Silahkan. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir pada keturunan agama umat yang masih punya sifat wujud manusia. Ini urusan hak asasi manusia dan seluruh haknya jin, setan, hewan, siluman, iblis, dajjal yang ada di alam semesta ini, bukan haknya manusia bangsa ketuhanan sendiri. Maka terkandung dalam 7 garis-garis besar haluan dunia, supaya kenal dan pakem dunia. Saya pegang pakem dunia dari Allah Ratu dari surga. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.